Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-temanku semuanya. Kabar miris ya dari Indramayu. Saya meragukan penjelasan ini. Polres Indramayu jelaskan kasus pembunuhan keluarga Haji Saroni, penetapan tersangka berbasis bukti kuat. Ini saya sendiri pribadi meragukan. Kenapa saya katakan meragukan? Satu teman-teman adalah menstrea. Yang kedua adalah dilihat dari orang, siapa namanya itu, Ririn, yang tidak memiliki keperdayaan, tidak memiliki latar belakang, tidak memiliki eh, niat niat jahat ya kali ya. Yang pertama, yang kedua, saya memperhatikan apa yang disampaikan oleh sang pengacara. Menstreanya itu nggak ketemu. Nah, saya berani ngobrol sama teman-teman semua nih. Saya berani eh, ya adu narasi lah ya, adu analisa terkait dengan apa yang terjadi di Indramayu. Saya pribadi meragukan itu, teman-teman. Saya ingin bacakan dulu ini, nanti kita akan ulas ya, apa keterangannya nanti, berbasis apa, alasannya apa, mengapa sampai patah kakinya. Ingat teman-teman ya, ini dua kakinya pelaku ini didor ditempel teman-teman, didor ditempel. Jadi saya mendapat informasi dari pengacaranya. Saya baca dulu ini ya, saya baca dulu. Ini dari Tribrata News ya, Polda Jawa Barat. Polres Indramayu jelaskan kasus pembunuhan keluarga Haji Saroni. Penetapan tersangka berbasis bukti yang kuat. Berbasis bukti. Oke, kita dengarkan ya. Polemik dan berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat terkait kasus pembunuhan sadis terhadap satu keluarga Haji Saroni di Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu akhirnya mendapatkan penjelasan resmi dan terperinci dari pihak kepolisian. Dalam keterangan pers yang digelar di Markas Kepolisian Resort Indramayu pada Kamis 7 Mei 2026, aparat menegaskan bahwa seluruh proses hukum yang dijalankan terhadap dua tersangka yaitu Ririn dan Prio telah dilakukan secara profesional, transparan, dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku. Nah, profesionalnya kan ada kaki patah ini, nanti kita ulas di situ ya. Keterangan resmi tersebut disampaikan oleh Kepala Satuan Satreskrim Polres Indramayu AKP Muhammad Arvin didampingi oleh Kepala Seksi Humas Polres Indramayu AKP Tarno. Dalam pernyataannya, AKP Muhammad Arvin secara tegas menepis berbagai isu liar dan tudingan yang menyebutkan bahwa penetapan status tersangka dilakukan tanpa dasar yang kuat atau bukti yang memadai. Ia menegaskan bahwa tim penyidik telah mengantongi minimal 2 alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal itu juga diperkuat dengan hasil identifikasi ilmiah serta kesesuaian keterangan yang diberikan oleh sejumlah saksi di lokasi kejadian. Oke, kita pegang ini teman-teman ya. Bukti ilmiah yang paling penting dan menjadi kunci utama dalam kasus ini adalah ditemukannya sidik jari. Sidik jari, bukan waktu eksekusi loh. Sidik jari milik kedua tersangka di dalam tempat kejadian perkara. Tepatnya sidik jari tersebut terekam jelas pada pintu geser di tengah ruang utama dan juga pada kemasan botol semprotan nyamuk merek Vape yang berada di dalam kamar korban, tegas AKP Muhammad. Pegang ini ya teman-teman ya, pegang ini. Karena ini juga dijelaskan nanti oleh pengacaranya ya. Pengacaranya bagus sekali nih. Ini kayak teman saya Bang Leon, bagus.
Menurutnya, penemuan bukti sidik jari tersebut memiliki nilai yang sangat krusial dan menentukan. Pasalnya, lokasi di mana barang bukti ditemukan berada dalam ruangan tertutup yang tidak dapat diakses sembarang orang tanpa izin atau kepentingan yang sah. Selain bukti fisik dan ilmiah, polisi juga mengamankan rekaman dari perangkat kamera pengawas atau CCTV yang dipasang di sekitar lokasi. Rekaman tersebut dinilai cukup jelas dan memperlihatkan keterlibatan langsung kedua tersangka setelah peristiwa pembunuhan terjadi. Dalam rekaman tersebut, Ririn dan Prio terlihat sedang melakukan transaksi pengambilan uang dari rekening milik korban serta membawa kabur kendaraan milik keluarga Haji Saroni, yakni mobil Toyota Corolla. Nah, ini juga dijelaskan nanti. Ini juga dijelaskan. Sabar itu teman-teman ya. Ini kita padukan dulu keterangannya. Berdasarkan garis waktu atau timeline kejadian yang berhasil kami susun dan buktikan, tindakan pengurasan rekening serta pengambilan kendaraan tersebut dilakukan tepat saat para korban sudah diketahui meninggal dunia. Selain menjelaskan dasar penetapan tersangka, AKP Muhammad Arvin juga membantah tegas tudingan yang beredar di masyarakat mengenai adanya dugaan tindakan penyiksaan yang dialami kedua tersangka selama proses penyidikan berlangsung. Ia menjelaskan bahwa luka fisik yang dialami oleh kedua pelaku bukanlah akibat kekerasan saat pemeriksaan, melainkan merupakan dampak dari tindakan tegas dan terukur yang dilakukan aparat saat proses penangkapan. Ini teman-teman didengar dulu ya, dampak dari tindakan tegas dan terukur. Oke ya. Sebelumnya diketahui setelah melakukan aksinya, kedua tersangka sempat melarikan diri dan menghilang selama hampir 1 minggu. Mereka diketahui berpindah-pindah tempat persembunyian di berbagai daerah, mulai dari Bogor, Semarang hingga Pasuruan, sebelum akhirnya kembali dan diamankan di wilayah Indramayu. Saat hendak ditangkap, kedua tersangka diketahui memberikan perlawanan yang cukup keras dan berusaha melarikan diri kembali. Hal inilah yang memaksa petugas mengambil langkah tegas untuk melumpuhkan perlawanan mereka demi keselamatan bersama. Ingat ini ya teman-teman, ini alasannya ya. Kami sebenarnya sudah memberikan 2 kali tembakan peringatan yang diarahkan ke tanah atau ke bawah. Namun karena peringatan tersebut tidak diindahkan dan mereka tetap melawan serta mencoba kabur, maka petugas terpaksa melakukan tindakan melumpuhkan yang mengenai bagian betis dari kedua pelaku. Meski harus melakukan tindakan tegas saat penangkapan demi keamanan, pihak kepolisian menegaskan bahwa hak-hak hukum kedua tersangka tetap dipenuhi dan dijamin sepenuhnya selama proses pemeriksaan berlangsung. AKP Muhammad Arvin menyebutkan bahwa selama proses hukum, Ririn dan Prio mendapat pendampingan hukum resmi yang dilakukan oleh pengacara bernama Ruslandi. Ia juga memastikan bahwa tidak ada unsur intimidasi, tekanan psikologis, maupun kekerasan fisik yang dilakukan penyidik saat memeriksa kedua tersangka di ruang pemeriksaan. Bahkan segera setelah proses penangkapan dan pengamanan, kedua tersangka langsung dibawa untuk mendapatkan penanganan dan perawatan medis yang layak di Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu. Menutup keterangan persnya, Kasat Reskrim Polres Indramayu mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Ia juga meminta agar publik tetap menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan di meja pengadilan. Ia berharap seluruh pihak dapat bersama-sama mengawal jalannya persidangan secara objektif, rasional, dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah hingga keputusan akhir dijatuhkan. Masyarakat juga diminta untuk menghormati dan menerima keputusan hukum apapun yang nantinya ditetapkan oleh majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Percayakan sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan kepada pengadilan. Mari kita bersama-sama menghormati dan menerima apapun hasil keputusan akhirnya nanti sebagai kebenaran yang telah dibuktikan di depan hukum. Oke teman-teman, tadi sudah jelas ya, jelas begitu disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Indramayu terkait dengan proses
profesional katanya ya, profesional saat proses penangkapan, penyidikan terhadap kasus ini, kasus Indramayu yang menetapkan si Ririn sama si Prio ini sebagai tersangka. Nah, katanya yang bersangkutan melarikan diri dan mencoba melakukan perlawanan. Namun demikian, teman-teman, ada keterangan yang berbeda saya temukan. Ya, sebagaimana yang saya lihat di beberapa media terkait dengan apa yang terjadi, ya. Ini nanti teman-teman nanti akan di apa namanya itu? Akan di apa ya, di ban lah, bukan di ban, pokoknya ada sesuatu yang dari ini karena teman-teman ini saya kan dilarang oleh TikTok ya, saya dilarang oleh TikTok, tapi saya tetap akan tayangkan ya karena saya memiliki motivasi yang lain ya. Oke teman-teman, saya kabarkan terlebih dahulu bahwa apa yang terjadi di Pengadilan Negeri Indramayu, bahwa ada seorang terdakwa yang sementara disidangkan. Setelah proses persidangan, dia mengatakan bahwa saya bukan pelakunya. Saya disuruh dipaksa untuk mengakui. Kaki saya dipatahkan. Nah, dari sinilah persoalan ini menjadi ramai diperbincangkan di berbagai media sosial. Termasuk diantaranya adalah di podcast Denny Sumargo. Nah, kalau sudah podcast ke Denny Sumargo, ya rugi juga kalau saya tidak tayangkan untuk teman-teman. Meskipun nanti ada yang ini yang keberatan lah atau apalah ya. Saya tetap akan menayangkan ini karena begini teman-teman, ini juga pembelajaran buat kita semua. Bagaimana jika menghadapi situasi-situasi seperti ini. Ada pernyataan yang kalau nggak salah di YouTube-nya KDM, tetapi itu orang juga tidak tahu. Dia hanya berdasarkan apa yang disampaikan dari polisi. Polisi juga menyampaikan itu juga perlu diuji gitu loh. Nah, nampaknya saya masuk akal ini apa yang disampaikan oleh pengacara ini ya. Oke ya, saya pengacara ini masuk akal nih, Tony RM ya. Oke, kita mulai saja teman-temanku. Kita reaction ya. Di sini kita reaction ya. Teman-teman boleh tapping ya. Boleh tapping atau tap-tap layar juga boleh. Kalau mau, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Ya. Jadi ceritanya tidak seperti, kita akan lompat-lompat nanti ya. Kita akan lompat-lompat. Mulai dari pernyataan dari ini ya, dari Densu yang bertanya nanti apa sebenarnya yang terjadi. Oke. Ini dari Priscilia, aku malah percaya terdakwa gak bersalah. Saya juga gitu karena kalau coba membunuh 5 orang itu bagaimana modelnya, belum pernah dilakukan sebelumnya. Oke teman-teman, kita dengarkan dulu ya. Kita dengarkan dulu dari Denny Sumargo. Iya, tapi karena si Aman Yani ini mungkin ya kata Ririn itu nanti ya, memang kalau diceritakan melalui naskah itu banyak tempo minta. Nah, ini teman-teman, ini adalah Tony RM, pengacaranya langsung dari Ririn ya. Teman-teman, ini saya potong-potong karena memang kita nih reaction. Jadi kalau reaction itu saya harus potong-potong. Teman-teman jangan bilang, kenapa dipotong-potong? Kenapa di skip-skip? Bukan. Karena ini tuntutan. Ini kan produk studio Mr. Z, jadi harus dipotong. Ngono loh, ya. Paham ya? Paham ya?
Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi ada cerita ini. Ini Tony sedang cerita di depan Denny Sumargo. Saat ini sudah ditonton 1,3 juta. Keren nggak? Tempo itu kan. Nah akhirnya pulang, sudah Ririn juga dikasih komisi 400.000 karena nganter kan. Oke. Ya, sampailah nih ke bulan naas nih kan, bulan Agustus. Itu kan Mei waktu baru bayar 30 juta. Oke. Berarti sisa 120 kan utang. Ya. Sampailah bulan Agustus. 24 Agustus 2025. Kalau yang diceritakan ini teman-teman, menstreanya masuk. Menstrea ya, menstrea ada niat jahat, ada alur peristiwanya. Tapi kalau langsung tiba-tiba Ririn pelakunya, nggak ketemu peristiwanya, nggak ketemu ceritanya, nggak ketemu alurnya. Lah, kita kan butuh ini landasan, dasar orang melakukan itu tuh apa? Kan ngono toh. Lah ini dasarnya nggak ketemu. Dasarnya nggak ketemu. Nah, penyidik menetapkan dia itu karena adanya sidik jari. Sidik jari ini bisa dijelaskan di sini. Bisa dijelaskan dan bisa diketahui bagaimana cerita yang sebenarnya. Ngono loh. Pak, Aman Yani telepon lagi ke Ririn. Oke. Rin, kamu ketemu saya ada bisnis. Bisnis apa Om? Ketemu aja di kuliner Simanu. Nah ternyata Ririn, Aman Yani sama Ririn itu ada om sama ponakan. Ya om sama ponakan. Karena om sama ponakan ya inilah yang terjadi. Ya. Ini ngeri ya. Ngeri nih teman-teman, ini ngeri. Kalau ini nanti pengacara ini bisa membuktikan bahwa Ririn tidak bersalah. Sementara Ririn ini sudah dilobangin teman-teman. Sudah dijedor-jedor. Dua kakinya itu jedor-jedor, bahkan satu kakinya itu patah. Ngeri kan? Ngono loh. Tempat makan ya di Indramayu. Akhirnya ya sudah, Ririn ajak Prio nih yang salah satu terdakwa. Ajaklah ketemu di situ. Setelah ketemu, Aman Yani mengatakan, Ririn nanya, oh bisnis apa? Aman Yani mengatakan ada bisnis di Serang. Ini ditipu nih ceritanya, ditipu. Kayak ini urut-urutannya begitu. Saya takut ini teman-teman, saya takut. Ini teman-teman nggak usah di-share-share dulu. Pokoknya tap-tap layar aja dulu. Karena kalau di-share-share, nanti TikTok itu langsung peringatan kepada saya. Dikira saya itu mengcopy. Padahal kan saya cuma mereaction ya. Anton, kan pekerjaan. Nah di situ juga, iya uang saya gimana Om? Iya yang 300. Iya, ya nanti makanya ayo ke Serang itu kamu dapat duit, saya dapat duit untuk bayar kamu kan? Karena itu proyek kan. Gitu. Nah, kalau ini ketemu apa namanya alasan lah ya. Ini apa sih bunyi? Akhirnya ya udah. Terus kemudian si Ririn disuruh beli nasi pecel Lamongan. Ya, Rin, kamu beli dulu pecel Lamongan sana 4. Ya, 4 bungkus. Ririn pergi, dikasih 2. Nah, ini untuk mensiasati. Teman-teman ini banyak yang mau naik. Kenapa ya? Siapa nih si Tan. Saya tak minta pendapat deh. Kalau memang ada yang narasumber, tapi kalau penonton yang salah ya aku mohon maaf ya. Walah, ada banyak sekali. Ada Susianti, ada Nur Hikmah, ada Dika, ada Hadi, ada Budi, ada ini, ada Son Aji, ada Iskandar, ada Ebi, ada Pak Turmono, ada Sugito Purwati, ada Hotman Sinaga, ada Al-Maidah. Nanti ya, boleh ya. Sampai saat ini, Aman Yani tidak berani memperlihatkan batang hidungnya ke publik. Bukan harus ditangkap itu. Harus ditangkap, percayalah harus ditangkap. Polisi ini harus menangkap orang ini. Sabar. 400.000. Tinggal berdua nih sama Prio. Prio, kamu mau kerja nggak? Nah, Ririn pergi disuruh beli nasi pecel. Aman Yani ngobrol sama Prio. Nah, ini clear ini. Nah, kalau nggak percaya silakan CCTV warung itu dibuka. Kerja apa Pak Aman? Lagi utang. Oh ya udah mau kalau lagi utang. Oh jadi ini nggak dari Ririn? Nggak dari Ririn. Nah, Rano Ririne ngono lo.
Nah, Rano Ririne ngobrol mengenai tagih hutang. Artinya Priyo ini udah tahu, Ririn tidak tahu. Nah, Ini tuh keterangan ini dari mana yang dari ini? Priyo. Oke. Iya, iya. Ya. Nah, siapa itu Priyo? Priyo itu tersangka juga, terdakwa juga. Kalau terdakwa sudah ceritakan seperti ini, sementara terdakwa yang lain adalah Ririn. Ririn pasti, ya kan? Namanya saksi itu harus memberatkan supaya dia dihukum. Kalau saksinya ini tidak mendukung gimana? Ya nggak? Nah, lalu kata kata Priyo nagih apa? Nagih utang. Cuma nggak dikasih tahu kalau nagihnya akan ke korban itu kan. Nah, lalu kata si Aman Yani, ya udah kalau memang mau tapi nanti jangan kasih tahu Ririn ya katanya. Nah, Oh, malah diingatkan jangan kasih tahu Ririn. Lagi-lagi ini adalah keterangan dari sang pengacara. Siapa namanya ini? Tony ya, sang pengacara Tony. Tony mendapatkan keterangan dari kedua terdakwa. Keren kan? Ya nggak? Keren dong. kerjaan ini kasihlah uang 1 juta untuk operasional, dikasih handphone untuk komunikasi. Langsung di situ sudah transaksi, ada uang, ada handphone. Kalau sudah ada uang, ada handphone, tinggal tunggu berikutnya. Ini terjadi pada Priyo, sementara Ririn tidak ada. Ya, oke. Handphone Oppo warna merah, udah. Oke. Ririn nggak kembali dari beli Lamongan. Budi langsung, Budi, Aman Yani langsung Aman Yani. bangun. Rin, omnya pulang ya, udah. Nasi ininya apa namanya? Iya, ya nasi Nasi Lamongan. bungkusnya itu dibawa 2, kan itu. Terus yang ininya, yang 2-nya silakan buat kamu kan. Oke. Oh, sudah dikasih nih nasi pecel nih ceritanya. Ini saking lugunya ini Ririn ini, jadi mau-mau aja. Oke lah. Ini versi daripada pengacara. Suka atau tidak suka silakan dibuktikan. Karena mereka juga punya bukti-bukti lain. Tuh ya. Nah, akhirnya si Ririn ini, Aman Yani pergi naik mobil. Iya. Nah, pergi naik mobil itu, kemudian ada istrinya tuh di mobil, istri barunya. Oh, ada istri barunya Ririn. Itu bisa dijadikan saksi. Bahkan ada CCTV, ada orang lain, ya kan? Mobilnya jenis Pajero kan. Istri Karena- baru. Iya kan udah cerai sama Oh, oke. ininya, ya. Oke. Sama bibinya Ririn itu. Ini kita lagi ini kayak detektif nih. Wih, ini dari Bang Densu ya teman-teman ya. Densu memang luar biasa ya. Saya sangat suka ya. Orang lugu kok bisa atur KTP, nama orang, foto beda, lugu banget. Nah, sebentar. Itu kalau KTP mah gampang. Oh, bukan orang lugu juga bisa ya. Tenang aja. Teman-teman, siang ini kita disponsori oleh apa jenenge arti ini ya. Duh, sendoke lepas iki belum tak makan ya. Baru ngecaprak dari Livana tulisannya cilik, Livana kue lah ya. Ini disponsori nih, ini sponsornya ini, namanya kue lapis legit. Ini masih dibungkus ya, ini sponsor langsung ini sponsor langsung dari Taiwan ya. Nggak ada harum-harumnya karena dibungkus plastik. Belum saya makan, baru saya ambil dari kulkas ini teman-teman. Konsumsi dalam 3 hari jika kemasan vakum telah dibuka. Oh, belum tak buka jadi belum ini ya. Malah endorse ya iya no, nek ora endorse ya ora itu rezeki masa ora. Ini melon ini piye ta lon. Bang Tony udah lihat podcast KDM belum Bang? Gemes banget. Nah, makanya saya bilang Mbak Presi, ada perbedaan 2 versi. Tapi yang mana yang masuk akal? Kalau ini karena keterangan dari saksi yang melihat, kalau kalau yang KDM itu dari mana? Dari pengambilan uang di Briling, di ATM kecil itulah. Oke kan? Iya kan?
Terus di situ KTP, iya ada KTP karena di situ ada saudara. Nanti akan ketahuan di sini. Tenang saja, tenang saja. Saya nonton. Tapi orang matching. Orang dia tidak tahu kok. Orang tidak tahu ya nggak? Nah kalau yang ini, aku nih lebih masuk akal. Ya. Kenapa saya katakan lebih masuk akal? Begini teman-teman. Urut, runut, jelas, dan itulah faktanya. Siapa yang sadis? Apakah Ririn sebagai orang yang sadis sampai bayi umur 8 bulan itu dimatiin? Ririn tuh punya orang tua, punya adik-adiknya tuh mengatakan nggak pernah kakak saya begitu. Nah ini ya pertanyaannya, Ayani aman ya. Ternyata Aman Joni itu pegawai bank dulu bank apa, bank PJB, bank Jabar lah. Ya, Oke. Nah, kenapa sih saya bahas ada istrinya, ada mobilnya? Maksudnya kalau polisi saat itu menyelidiki kan ada CCTV kan enak gitu loh, mobilnya itu maksud saya. Nah, ini dia minta CCTV. Jangan potongan CCTV, beda ya teman-teman. Rekaman CCTV, bukan potongan CCTV. Karena kalau rekaman CCTV itu semua yang hadir di situ pasti kelihatan. Tapi kan yang disajikan adalah potongan CCTV. Aku lebih percaya ini, aku lebih percaya Tony karena urut, tidak bisa dilompat-lompati. Kita simak ya teman-teman ya. Kalau lebih ininya nonton aja di Densu, tapi memang lama, tidak ada yang menceritakan. Supri harusnya video CCTV ditampilkan. Iya, tampilkan utuh. Itu baru hebat. Tapi kalau potongan dari belakang, kelihatan ke orangnya. Setiap ditanya, ini siapa? Dijawab oleh Ririn, itu si itu, gitu toh. Ririn langsung katanya di ini. Nanti ya. Ini serius nih teman-teman. Oke lah, kita bertentangan nggak apa-apa. Mungkin teman-teman mau dukung siapapun boleh kok. Boleh, tapi ada dasarnya. Oke ya. Oh, iya sebagai keterangan Iya. itu sesuai tidak? Nah, pulang kan udah. Nah, tinggal berdua kan itu. Ya udah tinggal berdua itu pulang. Iya. Udah. Itu 24 Agustus. Oke. 26 Agustus 2025 ya. Itu si Aman Yani telepon lagi. Kalau bertelepon ini masih ada rekaman atau apa namanya itu, historinya itu jadi hilang. Nah itu, terus pokoknya ngeri deh. Iya ya, historinya hilang teman-teman. Aku mau beli kopi sih ya. Sekarang nih, ini kan orang pintar nih. Silahkan tunjukkan di pengadilan. Mana hubungan komunikasi telepon. Kalau ada alasan SIM cardnya hilang, logoutnya hilang, dan sebagainya. Nah itu sudah teman-teman. Ya kan ada namanya login sama logout kan. Kalau itu semua hilang, wow. Ya nggak? Ya, mari kita berdebat nanti di sini ya. Ke Ririn, ke Prio. Menggunakan handphone yang dikasih tadi. Yang Artinya Aman Joni ini sudah memberikan handphone yang tadi. Yang tadi. Bukan di sini, tapi yang tadi. Loh. Ayo sampean saya hitung-hitungan mas saya. Lebih percaya mana sampean? Supri, kalau semua hilang, jangan-jangan takut terbongkar semua. Ini, kamu tepat sekali, Supri. Kamu tepat sekali. Kalau SIM card hilang, terus nomor ponsel itu kan apa namanya itu? Yang memori hilang, terus siapa yang mengamankan? Yang mengamankan barang bukti kok bisa hilang? Padahal nenggone HP gue sampai kapanpun itu rekaman riwayat itu masih ada. Tapi hilang semua. Kalau hilang semua kelakuannya sopo. Iya ra? Ngono loh, bolo. Ini kemarin teman saya sudah bahas. Wah, kaget juga nih. Siapa namanya tuh? Maxi Karepu. Kaget dia. Kaget. merah ya, Oppo merah. Iya. Oke. Oppo merah. Nah, Prio.
kamu punya palu nggak? Hah? Loh, ini dia sudah minta palu di sini. Siapa yang minta palu? Aman Joni. Sampai ya, palu. Jelas dihapus itu. Gak mungkin hilang sendiri kan. Ya bener. Nah, makanya kita berpikirnya ke situ. Ini kan dibilang berbasis, tulisannya ya, berbasis bukti kuat. Kalau bukti kuat itu ada yang melihat gitu ya enak. Lah, si ini ada yang melihat. Yaitu saksi mahkota itu. Nah, saksi mahkota itu harus dihadirkan, harus. Tapi kemarin jaksa tidak mau hadirkan, itu masalahnya. Ya. Ya, ini panjang ceritanya, tapi saya mau ngambil 1 jam aja ya teman-teman ya. Ya, ini panjang. Teman-teman nanti kita ke sana deh, kita ke sini ke tempatnya Densu. Membunuhnya pakai palu itu kejadian itu kan. Tapi Tuh, membunuhnya pakai palu, apa namanya? Apa gitu. Coba bahasa TikToknya apa? Apa? Bahasa TikTok. Ayani katanya Ayani katanya menghilang sejak 2016, tapi anehnya kejadian bukan pembunuhan. Nah, bukan begitu Lianto. Kalau ini lebih jelas, ini lebih jelas. Tapi aku minta tap-tap layar supaya TikTok tidak ini. Tap-tap layar aja. Prionya udah tahu belum ini rencana ini? Belum ya, makanya nih. Brio punya palu nggak? Kata si Brio kan, punya paman. Palu ya buat apa? Buat nakut-nakutin aja kalau nagih. Oke. Gitu. Oke. Tuh, Yani itu sudah nanya palu sama Prio. Prio yang ngomong, Prio yang sekarang jadi tersangka, terdakwa. Ya, aku cerita tadi pembunuhan ya. Kadang-kadang lupa bahasa-bahasa begini tuh ngeri. Ya, kita dengerin lagi. Oh, yang besar apa yang kecil? Yang besar aja katanya. Oke. Oh, ya udah. Langsung yang besar. Ini ada lah percakapan kayak begini ini. Tinggal dicocokkan. Yani ngubungin Prio itu jam berapa? Pakai nomor apa? Pakai HP apa? Kan kelihatan. Meskipun orang yang ini belum tertangkap, tapi riwayat handphone ini kan ada. Bahkan kalau mau lagi, di Telkomsel itu bisa keluar. Apalagi kalau demi keadilan pasti keluar itu. Yang penting ada kemauan aja. Oke. Lanjut ya Ki ya, lanjut ya. Prio ambil yang besar. Oh, berhubung masuk tas nggak masuk, akhirnya Prio telepon namanya, Pak, nggak masuk di tas. Karena mau diambil sama orangnya Pak Aman Yani kan itu. Nah, akhirnya oleh Aman Yani dibilang, "Yuk sana dipotong dulu di bengkel." Nah, ini dengar nih. Palunya dipotong di bengkel. Ada orang motong. Orang motongnya ada, dijadikan saksi. Orang yang motong palu itu ada, dijadikan saksi. Tapi, ini pertanyaan. Kita lanjut lagi deh, lanjut lagi. Feelingku bener. Feelingku Riri benar itu. Karena memang Ririn ada di situ. Bener ada, tapi dia nggak tahu coba. Inilah kepandaian pembunuhan ini. Perencanaan ini semua ada, tapi Ririn tidak tahu. Karena Ririn itu ponakannya Aman Yani. Masih baik nih Aman Yani katanya nih, kata si dia ya. Aman Yani itu menghindarkan Ririn dari kasus ini. Sebenarnya begitu skenarionya. Kita dengar dulu ya. Besinya suruh Besi semua, iya, suruh potong. Oke. Nah, Gede mana? panjangnya itu Segini? 50-an. Hadir di persidangan? Iya. Oke. Enggak ada. Barang bukti? Enggak ada. Enggak ada. Yang dihadirkan itu bengkel yang motong palunya aja tuh kemarin. Kan bengkelnya sudah dihadirkan, artinya bengkel itu tahu bahwa yang datang ke situ bawa palu untuk dipotong tuh sopo. Iya kan? Sopo sing dipotong. Sopo sing dipotong. Sopo sing nggawa palu kuwi motong rono.
Percuma polisi nggak usut tuntas. Lu nggak apa-apa, justru kita ini yang bersuara. Nanti akan terlihat, kita suarakan sesuai dengan apa yang disampaikan. Kalau kita ini kan ngomong berdasarkan fakta kan, fakta dari mana? Fakta dari ucapannya ini, ada kok jejak digitalnya. Lah, barang bukti kemana itu? Hilang, nggak Oke, ada. lanjut. Nah, kemudian dipotong lah. Setelah dipotong, kemudian Pak Aman ini udah selesai dipotong. Ketemuan di mana, di Dayung. Di Dayung itu tempat objek wisata ya. Oke. Nah, kemudian setelah ketemuan itu ternyata yang datang anak buahnya Ahmad Yani, Yani. yaitu bernama Joko dan Hadi. Joko dan Oh, dua-duanya ini yang ngambil palu itu. Kok tahu palunya ada di situ? Artinya sing ngongkon Ahmad Yani. Jadi ning kene wis ketemu nih Ahmad Yani, Joko, Hadi sama Priyo udah ketemu nih. Dengan alat saja udah ketemu. Nah, komunikasi itu jangan dihilangkan. Karena itu petunjuk. Rekaman-rekaman, histori-histori itu petunjuk. Kalau dihilangkan artinya sopo sing ngilangke? Siapa sing ngilangke? Oke ya. Ini serius teman-teman. Jangan sampai terjadi lagi apa yang pernah kita dengarkan dulu di mana itu? Vina itu kasus mana itu? Kabupaten mana itu Vina itu? Nah itu, sana itu. Hadi ya. Jadi tadi berarti Ahmad Yani, Joko, Hadi ini kan ya, udah ketemu kan? Oke. Joko dan Hadi udah diambil. Ya. Yang disebut Ririn orang 4 itu, yang disebut Ririn orang 4 itu harusnya ditangkap, harus ditangkap. Gini loh Bolo. Ririn itu letoy-letoy, kata ibunya tadi itu. Ririn itu letoy-letoy. Kurang-kurang lah. Masa bisa membunuh? Ya aku nggak bilang ini, tapi kan dalam sekejap gitu kan nggak mungkin. Orang letoy kok. Kemudian pulang. Nah, udah kemudian 28 Agustus 2025. Nah ini yang krusial ini krusial ini. Saya ada yang tak baca dulu ya. Haji Saroni itu yang juragan ayam ya bang. Seluruh keluarganya dibunuh bersama baby juga. Iya benar. Ini Ahmad Yani, Joko, Hadi juga 4 nama lain yang disebut terdakwa. Ya, Ahmad Yani itu bukan asal-asal nyebut nih. Ahmad Yani itu omnya dia. Ahmad Yani itu omnya Ririn. Ya. Ahmad Yani itu omnya Ririn. Siapa lagi ya? Terus si Budi itu masih satu kampung itu. Budi itu ada hubungan dekat lah. Nanti di sini cerita nanti. Bapak KDM tolong CCTV dibuka videonya. Kalau KDM sukanya mendengarkan ini, mendengarkan itu yang tidak ada berkaitan. Cuman cerita setelah selesai. Kalau ini kan cerita kejadian ini. Ini cerita kejadian nih teman-teman. Jarwanto, Ririn cuma go tumbal mas bro. Aku ngerti nih Mas Darwanto. Terima kasih Mas Darwanto. Ahmad Yani, Om ipar Ririn. Iya itu kan adiknya ibunya. Adiknya ibunya. Omnya kan, masih omnya kan. Aku bilang kan omnya. Lianto nih, polanya seperti kasus ibu anak Subang. Jejak sidik jari pelaku utama bersih. Iya, ini jejaknya itu pun kelihatan. Karena waktu itu, nanti dia cerita kok ini. Teman-teman dengarkan full. Aku tuh begini ceritanya. Jam 2 malam aku tuh iseng nonton. Malah nggak bisa tidur. Saking maunya nonton ini. Lu. Ora iso turu aku. Lu jebule koyo ngene toh. Nah ini siapa nih user nih? Motifnya apa bang? Nah kalau yang ini ketemu motif. Kalau yang Ririn nggak ada motif. Dakwaan dari jaksa itu katanya, lagi-lagi katanya ya, Ririn mau nyewa mobilnya rusak, mobilnya orang ini rusak,
Sehingga Ririn dendam katanya. Apakah semudah itu? Nggak ada mobil kok dendam? Kan ada mobil yang lain. Terus ditanya lagi sama saksinya, keluarganya sendiri. Apakah benar bahwa ini menyewakan mobil? Tidak. Nggak ketemu. Nyewa-nyewa mobil nggak ketemu. Jadi motif gugur. Bukan itu motifnya. Aku kalau yang ini aku serius, aku paham teman-teman. Aku paham ya. Versi Pak Tony, utang korban ke Aman Yani 130 juta itu benar. Itu benar. Masalahnya bukan ini rencananya, bukan langsung menghabisi semua ini, enggak. Ya, enggak. Tapi kan ada anak buahnya Aman Yani yang nekat itu. Ada semua itu petunjuknya. Mungkin teman-teman sudah nonton. Siapa yang sudah nonton nih? Ayo, siapa yang sudah nonton? Sudah pahami betul. Jangan di skip kalau nonton nih, susah kalau teman-teman nonton di skip. Susah. Nonton itu dipantengin. Ya. Ini Soekarno. Itu sudah jelas yang datang ke bengkel dengan tujuan memotong Palu. Apa susahnya polisi cari bukti? Nah itu. Padahal itu bukti pembunuhan. Jangan bukti itu hanya bukti sidik jari. Bukti pembunuhan. Yang alat yang digunakan. Jangan cuma sidik jari sama CCTV potongan-potongannya yang nggak ketemu. Kalau sidik jari pelaku utama bersih dan polanya sangat rapi terencana, apakah ada campur tangan oknum? Nah kalau orang mau melakukan sesuatu justru menghindari apa? Orang kalau mau melakukan perbuatan pidana pasti menghindari megang-megang. Tapi kalau orang yang tidak tahu apa-apa, yuk namanya pegang-pegang. Gitu loh, ceritanya gitu. Coba nih, ada perampok, pakai itu sarung tangan karena dia sudah mau merampok. Tapi kalau orang yang nggak tahu, orang yang biasa-biasa saja, mana mungkin pakai sarung tangan, ya nggak? Versi dakwaan dendam akibat Ririn sewa mobil 750.000. Nah ini padahal Ririn tidak pernah itu 750.000. Disangkal sama keluarganya sendiri bahwa korban ini suka nyewa-nyewain mobil. Nggak ada. Ini kata Tony loh ya, tapi masuk akal. Oke. Loh kalau sidik jari tidak dimanipulasi, sidik jari itu tidak dimanipulasi. Memang ada sidik jari itu. Tetapi adanya sidik jari di tempat itu kan ada sebab akibatnya. Tapi kalau dijelaskan tidak mau. Kenapa kau ada di situ? Kenapa kau nempel ini? Nempel di vape? Kenapa nempel di pintu? Kalau dijelaskan, didengerin, ditulis. Jangan terus pokoknya kamu, ya nggak bisa gitu. BCTL, Pak, kalau belum diketemukan alat bukti yang ini namanya barang ya, barang bukti ya. Kalau saya baca lain ya, BCTI, Pak, kalau belum ditemukan barang bukti untuk menghabisi korban, apakah sudah sah jadi terdakwa? Bisa jadi terdakwa karena posisinya. Bisa. Kan itu kan barang bukti. Barang bukti kan ada bukti-bukti yang lain. Nah, silahkan nanti dibuktikan. Kalau nanti itu semua tidak ada dan bisa dibantah oleh pihak terdakwa, pasti dibebaskan. Saya yakin pasti dibebaskan. Kenapa? Ada memang perbuatan tapi bukan dia pelakunya. Tinggal tunggu saja ini, ada namanya saksi kunci, yang namanya saksi mahkota. Mau tidak mau dia harus hadir. Karena namanya saksi mahkota. Saksi mahkota ini. Pelakunya dua. Yang ini terdakwa, yang ini saksi. Yang ini saksi, ini terdakwa. Kalau ini ngomong tidak, bagaimana bisa? Majaya, buka CCTV full. Nah, ini yang seharusnya. Jangan CCTV itu sepotong.
yang kelihatan punggung. Kalau CCTV itu full dalam satu hari pasti terungkap semua itu. Kenapa? Karena ada Ahmad Yani di situ, ada Joko, ada Zoga, ada Priyo, termasuk ada Ririn. Nah, nanti ada peran masing-masing tuh. Perannya Ririn di mana? Ngono lho, Yora. Waduh, sekarang ini percuma polisi nggak mau tahu, tidak mau cari fakta yang real. Kalau polisi nggak mau cari fakta yang real, kita yang bersuara. Kita bersuara ini sudah direspon, tapi dia kan masih berdasarkan ini, berbasis bukti yang kuat. Bukti kuat itu kita uji di pengadilan oleh pengacaranya ya, bukan saya ya. Ya, 24 telepon ketemu di 26, Kuliner Cimanuk, 26 minta palu Pak Ahmad Yani, 28 Agustus 2005 jam 7 Oke. si Ririn ini bersama Priyo pergi ke rumah ibu. Tuh Ririn sama Priyo, jangan fotonya itu aja, jangan, nggak bisa, karena ini ada tujuannya, ada maksudnya dan sebagainya. Oke, 7 Iya. malam. Iya, 7 malam. Oke, ke rumah ibu. Iya. Itu betul ya? Oke. Satu desa tuh sama satu kelurahan sama korban itu rumahnya. Oke. Nah, begitu keluar pulang ya, itu melewati rumah korban. Oke. Nah, Dia ke kemudian rumah ibu ngapain? Cuma minum kopi aja, Basa-basi apa? nggak ada. Apa tadi ini? Mayaya, apa bisa tahun 2016 bisa bikin KTP palsu? Itu bukan KTP palsu, kita KTP asli. Halo, itu KTP asli yang diambil dari orangnya. Karena handphonenya ada di dia, ada di pelaku, KTP-nya ada di pelaku. KTP korban itu, KTP-nya Budi atau KTP siapa itu korban itu diambil oleh, bukan palsu teman-teman, itu KTP asli. Dibawa oleh yang namanya satu orang itu. Handphonenya ada di situ ada dananya, ada dana, aplikasi dana, dicocok-cocokkan itu bisa. Nanti akan Arif orang Joko ya. Ya mungkin Joko ya, aku nggak tahu. Jadi KTP-nya ini asli, ora palsu. Cuma itu pernah sebelumnya kejadian itu bilang sama aku itu, Bu, aku tuh Tempat rumahnya ibu. kemudian melewati rumahnya korban. Oke. Terus ada korban di Ada depan korban nih, si di Budi. depan rumah Budi. Ya, di depan kiosnya itu Ririn klakson kan. Tim. Gitu. Oke. Nah, karena teman satu marketing tadi kan. Tuh, Ririn karo Budi ki konco satu kampung. Nggak ada motif ini nggak ada motif. Nggak ada motif. Kalau motif utang-utang 750.000 sewa mobil, itu motif setelah orangnya mati. Gawean dewe. Motifnya nggak ada. Maaf bolo ya, aku gak iso maca kabeh iki. Sing nek tappinganmu bagus untuk saya baca. Antara keterangan Ririn dan isi BAP tidak sesuai, motif diduga ditentukan sendiri oleh penyidik. Saya meyakini karena akan ada pertanyaan menstrea itu. Ini nggak punya motif si Ririn ini. Kata dia loh ya, lagi-lagi kata dia. Dia Ririn balik lagi, muter lagi. Ada apa, Bu? Nanti malam itu Pak Ahmad Yani itu mau kemari, mau nagih utang. Nah, ini sudah dijelaskan nih, nanti malam itu mau datang, itu hari kejadian ya, hari naas ya. Nanti malam itu dikasih tahu ini karena si Priyo dikasih tahu. Si Ririn juga dikasih tahu. Jadi memang ketemu semua malam itu. Oh, dia ngasih tahu. Iya, bisa nggak kamu kemari jam 10, jam 11? Ya nemenin Budi karena ada Ahmad Yani mau nagih utang kan. Oke. Tuh. Si Budi ini ngasih tahu si Ririn. Temeni om kamu nanti malam mau kesini, temeni aku ya. Ririn karena ada niatnya lain. Lain tuh maksudnya apa? Supaya utangnya dibayar. Ini krusial ini krusial.
Teman-teman tap-tap layar dong biar yang lapor-lapor tuh biar kalah. Nah, lalu Budi siapa? Ririn oke kan Oke. gitu. Oh, jadi si Budi minta tolong sama Ririn. Iya, itu jadi datang ke situ itu kalau Tuh, Budi yang nyuruh. Budi ki korbane lho, kok malah api-apian karo calone. Kan lucu ya ra? Budi sing ngongkon Ririn. But. Rin. Rin, kowe engko rene yo. Engko bengi ommu teko. Ngono lho ceritane. Wah, pas ki nagih hutang ki ngono. Sik ya. Wah, jos ki. Ini urut ini. Pak, itu kartunya HP Ririn aja. Diganti dua-duanya. Pak, kemarin dicek di depan jaksa, itu gimana? Yaitu membuktikan bahwa kan Ririn masih hidup, masih bisa bicara. Itu bukan nomorku. Kalau itu bukan nomorku, mana nomorku? Kenapa nomorku hilang semua? Karena di situ ada jejak digitalnya. Masalah di situ. Jangan salah ya, jangan salah. Polisi sekarang juga harus hati-hati. Jangan hanya ganti-ganti nomor. Itu juga akan dipertanyakan nanti di sidang. Ini pengacara bukan pengacara kaleng-kaleng akan menanyakan itu. Ya Ra? Ya Ra Bolo. Ini Tony sudah siap-siap nih ancang-ancang nih. Ririn atas permintaan Dipanggil Budi ya itu atas Itu ibu mengetahui hal itu, Pak? dari Pak Tony. Oh, dari cerita Pak Tony. Pak Tony mengetahui itu dari cerita siapa? dari cerita Ririn. Oh, dari Ririn ini keterangannya. Berarti Sela Okta. Loh, kamu ganti nama Sela? Namamu kok Sela Okta? Disogok uang mungkin polisinya. Lu. Assalamualaikum, apa kabar? Baik, TikToker. Polisinya baik, oknumnya ini yang harus disikat. Sebenarnya semuanya baik teman-teman, tapi nek wis ana setan lewat, iya ngene iki, ngono lho. keterangan bahwa Ririn ada di lokasi ini yang kita dapat dari cerita tadi adalah permintaan dari Budi. Tuh, wis ketemu ya, Bolo ya. Kenapa Ririn ada di lokasi? Ternyata permintaan dari Budi. Permintaan itu muncul itu di sini. Yang heran, kok pengacara korban sangat tidak menyukai kalau misal ada tersangka lain. Nah, ini juga yang heran buat saya karena dia ceritanya sudah framing. Kalau ini kan cerita real, ada di CCTV nih, semua ada di CCTV. Nanti ya teman-teman ya. Kita doakanlah, ayo kita support di Bang Tony. Ayo support ini juga waspada di Tony nih. Was-was ini Tony nih, coba. Tony ini waspada ini. Karena jangan sampai dikira karena ini kejadian viral ini. Ya, kita support ya. Kita dukung sama Pak Tony ya, kita support. Nah, Tapi tetapi keterangan ini hanya datang dari Ririn ya. Nggak sama ada Prio. Iya, Prio kan lain. Keterangan yang lain ya bahwa Sama, itu iya, berdua sama Prio. iya menguatkan kan. Iya. Oh, berdua sama Prio. Iya, itu main ke ibu tuh. Tan. Oh, jadi dia main. Loh, Ririn, Prio itu bonceng-boncengan, ketemu Budi baik-baik saja, nggak ada menstrea, nggak ada rencana. Waduh, keren lagi. Bolo, ini simak baik-baik ya kasus ini ya, simak baik-baik. Meskipun Anda tidak berkaitan, inilah kita rasa ingin tahu keadilan tuh sejauh mana ini loh di sini nih. Main ke ibu, Budi sama Prio, Budi Ririn sama Prio main ke ibu. Abis itu dia lewat tempatnya si Budi, muter balik. Budi ngomong ke Ririn, nanti temenin gua dong, om lu mau datang sini nagih utang gitu. Itu ada Prionya. Prionya ada. Ada. Berarti dia mendengar. Mendengar. Oke. Teman-teman, ini terbuka semua ini teman-teman.
Ayolah kalau begitu tap-tap layar lah. Ini bener ini. Biarkan aku ngecaprak sendiri. Aku sudah tahu ini ceritanya seperti ini nih. Tapi saya tidak pernah melakukan begini-begini yang namanya takut saya ini rekayasa-rekayasa ini. Waduh. Bos, mantap ceritain dengan jelas. Lebih biar menceritain mungkin TikTok kok. Nanti telepon saya tak ceritain ya. Mau minta berapa cerit tetap tak ceritain ya, oke? Hanya ke situ lagunya juga sama Prio. Lanjut. Setelah itu ke situ, apa yang terjadi? Ini Nah, ini nih seriusnya nih, ini seriusnya nih. Ini kan semua terekam CCTV tuh sebenarnya. Ada mobil, ada siapa yang duluan datang, siapa yang ada di situ, ada berapa orang. Ini loh faktanya ada di sini. Ya, ya, bener ini, bener nih. Ya. Saya orang awam merasa aneh dengan keluarga korban bang. Iyalah, iyalah. Pak Tony sudah benar dalam membela orang. Enggak, dia memang mencari kebenaran. Apakah itu kebenaran itu menjadi sebuah keadilan atau kebenaran akan kalah dengan kezaliman? Nah, inilah yang sedang diperjuangkan. Ngono loh, Yora. Ayo, sampean yang tahu. Nah, kalau ada pertanyaan, sampean balas ya. Aku tak ruang keki. itu udah mulai belum? Hah? Udah, tadi udah mulai. Lah kalau mulai mah saya akan cerita Udah lebih mulai detail. nih. Loh, malah Tony nggak tahu bahwa sudah direkam itu sudah dimulai, malah dia nggak tahu piye tonton. Betsiar, maaf Pak D, saya udah nggak percaya dengan hukum di Indramayu, khususnya di Polres Indramayu termasuk Polsek tuh. Masyarakat ora percaya karo polisi loh. Iki lho wacana dhewe ora percaya ki sapa jenenge iki. Bastiar tuh ngomong, Bastiar tuh mewakili masyarakat Indramayu. Masyarakat ora percaya karo polisi. Ayo dirubah kelakuannya, dirubah lah. Ya. Dirubah, ayo dirubah. Bagaimana menumbuh kembangkan kepercayaan masyarakat kepada Polri. Kalau dalam bahasa dulu itu namanya trust building. Ya, membangun kepercayaan. MS Glow apa MS Salom. Bahkan pengacara korban ngotot kalau pelaku yang sebenarnya adalah terdakwa. Yang begini nggak bisa ngotot. Tunjukkan fakta dan bukti. Kalau faktanya KTP, faktanya sidik jari, fakta itu palu ning di CCTV ning di pas teman-teman itu ning di ngono ki lho fakta. Aparat kepolisian kebanyakan oknum. Ya oknum, tapi kalau oknumnya kakean yo bingung yo ora as. Oke, ini ceritanya ini Denny Sumargo ini sudah on, tapi Tony bilang menunggu, padahal sudah on dia nggak tahu. Lucu banget tapi. Lanjut. Enggak, kita kan ngobrol-ngobrol dulu. Saya bilang Malah biar. enakan gini. Jadi gini, Oh. kasus ini ya, Bang Denny, kasus pembunuhan yang menewaskan 5 orang. Oke. Dan ini pembunuhan sadis, pembunuhan keji. Dan saya sepakat ya, siapapun pelakunya harus dihukum berat. Ya. Ya. Tetapi jangan sampai salah hukum orang. Ya, itu kita semua setuju. Ya. Nah, oleh karenanya kemudian ya, kenapa saya masuk ya hadir di kasus ini? Awalnya juga kasus ini tuh saya tahu ya 2025 bulan Agustus itu, saat itu memang saya lagi menangani kasus pembunuhan oleh oknum polisi ya, Bribda Alfian Maulana Sinaga dari Polres Indramayu terhadap pacarnya yang dibakar di kamar. Loh. Ono pacare dibakar karo polisi. Tenan apa ora ki Indramayu ki? Ono tenan ki kasus ki.
Mosok tega yo. Bakar pacare dhewe polisi lho. Ono, lu sampean wong ndi? BCTL. Sampean wong ndi? Indramayu. Aku gak krungu kuwi, aku gak krungu. Aku gak ngerti. Oh, ono tenan jebule. Oh. Aku gak ngerti, biasa aku gak ngerti. Oh, kamu ngikutin. Ya udah nanti kamu naik ya. Kamu ngikutin kasus ini nggak BCL? BCL Bumi Indramayu. Oh, kamu Baktiar, kamu nanti hadir sini. Kamu minta naik. Ayo minta naik Baktiar. Tak naikkan kamu, tapi kamu ya, cerita sepotong-sepotong ya. Maksudnya sepotong-sepotong sesuai perintah saya ya. Sesuai perintah saya itu maksudnya ini kan durasinya toh. Ngono loh. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Ya kamu harus berteman denganku. Wes. Coba kowe ngomong sih. Baktiar kowe ngomong sih, ceritakan Indramayu piye yo. Ya ngomong langsung ngomong. Assalamualaikum Pak Dek. Salam, yuk langsung. Iya Pak Dek, terkait kasus itu di Pauman itu Cilik saya suaramu. terkait kasus di Pauman itu Pak Dek saya mah udah nggak percaya sama Kapolres atau Polres Indramayu. Terus terang bukan di tingkatan atas saja, pada tingkatan bawah juga sama. Ada nih di tetangga saya juga kasus pembunuhan ya, blunder, malah suruh mediasi. Udah tahu udah jelas korban dibantai, motornya dijual, malah yang ada dari Kapolsek suruh mediasi. Lo apa iso kasus berat atau dimediasi? Iya, cuman coba nanti juga Pak Dek ada PT-nya lewat. Saya juga tahu dari PT-nya. Wah, coba PT-nya dicek kembali itu. Bener bang, PT itu kasus berat itu nggak bisa dimediasi. PT-nya korban bapaknya sampai di kuburan, sampai nyebut di Polda. Bapak Kapolda, Bapak Kapolri, tolong ini kasus pembunuhan anak saya. Ada di PT-nya itu, Pak Dek. Oh, oke, terus yang terkait dengan kasus ini kamu tahu nggak? Ya tahu, cuman ya tetangga desa saya sih, cuman saya mah udah paham. Jadi kalau udah paham tentang masalah kinerja kepolisian, kalau udah tahu ya cukup tahu aja Pak Dek. Tapi orang-orangnya yang dijadikan terdakwa ini kamu tahu? Enggak, cuman jauh sih. Tapi saya sering lewat ke situ. Oke. Ya oke, kamu di sini dulu ya. Aku tak nyambung dulu ini ya, biar kamu simak baik-baik juga ya. Ya Pak Dek. Oke, di mute. Ini coba disapa dulu nih, ada Susilo nih. Ya, salam kenal Bang Susilo. Kenal juga Pak. Ya, langsung di mute ya. Langsung di mute. Kamu di atas di mute aja nggak apa-apa. Ya kita dengarkan ini ya teman-teman ya. Oh, saya lagi menangani itu dan saya mendorong agar segera ditangkap ya. Akhirnya alhamdulillah ketangkap. Nah, saya lagi dorong kasus itu, tiba-tiba ditemukanlah mayat berita ini, ada 5 orang. Ramai muncul di berita di media sosial ya bahwa ditemukan mayat. Kemudian tim Inafis turun segala macam. Belakangan setelah 10 hari ya, ternyata itu korban pembunuhan dan pelakunya sudah ditangkap. Ceritanya. Ya. Dan saya apresiasi saat itu. Karena ini pembunuhan sadis. Kalau pelakunya sudah ditangkap ya saya bersyukur. Kan itu. Saya apresiasi ya buat Pelakunya saat itu yang kamu tahu yang ditangkap si Ririn sama si Pria. Iya. Oke. Pelakunya adalah saat ditangkap itu Ririn Rifanto ya, anaknya Ibu Mastini ya, dan Prio Bagus Setiawan. Oke. Dua-duanya nih warga Pepabri, perumahan Pepabri, Desa Terusan, Indramayu. Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Ya Bu. Nah, itu bertetangga antara Ririn Rifanto dengan Prio Bagus Setiawan. Nah, kemudian
sidang lah berjalan. Setelah Nah, ini waktu itu teman-teman ini belum jadi pengacaranya teman-teman. Ini belum jadi pengacaranya. Ketika ini kan dia ceritakan nih, waktu itu dia bukan jadi pengacaranya. Pengacaranya siapa? Ya mungkin atas atas penunjukan dari kepolisian. Saya tidak tahu ya. Oke ya, sebentar ya. sidang di sidang pertama ya, Prio Bagus Setiawan itu membacakan tulisan tangannya. Sidang pertama itu kan Nah, ini dia. agendanya dakwaan. Pada intinya dalam dakwaan itu, dua terdakwa ini melakukan pembunuhan berencana terhadap 5 orang, ya. Satu Budi Awaludin, ya, 45 tahun. 2 anaknya. Iya, kemudian yang kedua Pak Sahroni, 75 tahun, bapaknya Budi. Bapaknya Budi. Yang ketiga istrinya Budi, ya. Anak kedua ya.
ibu sedang melindungi dia karena dia tidak bersalah, ataukah ibu sedang melindungi dia karena itu anak ibu? Saya nggak tahu. Tapi kalau dari hati ibu, ibu kan bertanggung jawab sama Allah ya, pasti ya, karena semua akan disidang di akhirat. Menurut hati ibu, anak ibu melakukan pembunuhan atau tidak? Maaf ya bu ya. Tidak, Pak. Perasaan seorang wanita, perasaan seorang ibu sudah mengatakan tidak karena dia tahu anaknya nggak nakal. Anaknya orang nakal. Oke, ngono bolo. Ada apa tuh, Bahtiar? Kok ada suara? Aku yakin tidak. Ibu bisa bertanggungjawabkan Iya. di akhirat, bersaksi untuk anak ibu. Ya. AI ini bisa meniru video orang. Iklan nih gitu kol. Aduh, iklan bolo, iklan. Seorang wanita, seorang ibu, hatinya itu yang bicara itu hati. Kalau hatinya mengatakan bahwa tidak, itu tidak, teman-teman. Aduh, piye iki aku ngomong apa iki? Menurut kamu gimana, Susilo? Ya, seorang ibu anaknya Bagus. Oke, Susilo, bagus. Kita lanjut lagi, Susilo. Kesuwen gue ngomong, aja lembek-lembek ngomongnya. Sebagai seorang ibu, saya harus begini, harus begitu, harus begini loh. Jangan sebagai seorang ibu, ngomong kesuwen. memang suaranya begitu. Namanya cewek, Pak Dek. beda. Kita ini mengejar durasi. Ya bisa, memang suaranya begitu. Masa mau dikeras-kerasin ya nggak bisa. Namanya ibu perempuan harus dihargai, suaranya begitu. Oh iya, memang saya tetap menghargai, Ya karena Gitu dong. beginilah ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Demikian langsung. Sela naik, Mbak Sela. Oke. Mbak Sela naik, Mbak Sela. Tapi apa? Kan kita jadi punya pertanyaan nih sekarang kan. Kenapa harus dipaksakan? Ya. Ini menurut saya ya. Dugaan. Iya, dugaan. Kan boleh bisa salah, Bisa salah juga. Ya, bisa tidak kan. Mm-mm. Masyarakat yang menilai. Iya, boleh di-counter juga. Ya, begini. Ririn Rifanto dan Trio Bagus Setiawan itu pada saat ditangkap di mes nelayan Kedokan Bunder Indramayu, Oke. itu Ririn itu pertama kali itu langsung dihantam ininya pakai gagang pistol. Oke. Kenapa dihantam? Melawan kah? Enggak. Saya punya fotonya karena fotonya disebar. Itu dalam kondisi di kamar di mes yang di situ banyak orang-orang nelayan yang teman-temannya yang pada tidur, kan ditangkapnya kan jam 4-an, kurang lebih jam 4 dini hari, ya. Langsung. Oke, tadi kalau kata yang tadi yang berita ini dikatakan sempat melarikan diri ke ini. Ternyata di rumah sedang tidur. Tapi ya ora apa-apa ya, saya tak terus kesek ya. Ngono. Itu Ririn dulu tuh dihantam ininya pakai gagang pistol, kemudian langsung dikebukin, ada 4 orang, langsung dibawa 4 orang polisi. 4 orang polisi dibawa ke mobil. Oke, Ririn nih. Aku kalau ini saya yang penting dia bisa membuktikan aja ya. Kalau bisa membuktikan tuh nggak apa-apa. 4 orang itu siapa saja? Apa yang dilakukan ke 4 orang itu? Tapi tunggu ya teman-teman, tunggu. Ini yang serem di sini. Tungguin. Ririn, Rio-nya masih tidur. Oke. Menurut Ririn, tidur itu pakai tas ya, karena mungkin pengen gelap ya, jadi tas dibuka tuh, tas ranselnya dibuka, ditaruh situ gitu ya tidurnya. Langsung diambil, langsung dipukulin tuh. Oh, dihantam juga. Iya. Nah, kemudian dari situ dibawa juga ke mobil diseret. Nyampe di situ, kemudian setelah nyampe di mobil ya, kemudian dibawa ke polsek setempat, polsek Kedokan Bunder. Ya itu Kedokan Bunder itu kecamatan nih namanya itu Bang. Nah, di situ disiksa lagi. Wow.
ditangkap, disiksa, digawa ning kantor polisi, disiksa juga. Aku ora ngerti iki ya, aku ora ngerti iki kok miris iki. Weh. Tapi aku lebih percaya ini loh. Teman-teman, aku lebih percaya ini daripada tulisan ini. Lebih percaya dia. Parah. Gong, Nang, kamu masih kerja tuh? Sudah ini. Termasuk dikasih handuk basah katanya. Oh, yang tadi cerita. Iya, pakai handuk basah tuh. Wih, handuk basah saya tak praktek. Nah, teman-teman, kalau ini coba teman-teman praktekkan sendiri kalau handukmu nduk basahi, kamu tutupkan di hidung dan mulutmu. Duh, kok ketok. Kamu pasti tidak bisa bernapas, tidak bisa bicara. Dan pada akhirnya kamu akan bilang izah. Kok ngerti, Pak? Aku deloke bocah-bocah kuwi. Itu ketika sudah mau pingsan nggak napas sudah dilepas, diganti satunya Prio. Nah, terus dipukuli, udah. Habis itu masuk lagi ke mobil, ya, diikat pakai kain hitam dua-duanya. Ririn merasakan di rumput-rumput kalau digowo lunga gitu ceritanya, dibawa pergi. Bawa pergi dari keluar ya. Bahasa Indramayu itu namanya toang. Toang itu tanah yang jauh dari perkampungan, namanya toang. Itu orang Jawa juga toang. Toang itu satu daerah yang jauh dari pemukiman. Loh, wis tak omongi to kowe to. Ora percaya sih sampean niku. Iya, sehingga kalau ada apa-apa tuh nggak dengar. Nah, jadi Ririn langsung itu tendang itu dari mobil itu keluar tengkurap. Telungkup. Nah, ini seru nih. Rungokke ya. Wah, aku kemeringat ki. Nah, si Prio juga sama, tapi Ririn dulu tuh. Ya. Langsung diinjak ini kakinya. Oke. Iya, diinjak kakinya, ditempelin pistol. Oke. Ditempelin. Oh, berarti ini usaha polisi untuk mengungkap pelakunya ya, berarti ya, dengan cara yang seperti ini. Iya, nah, kenapa Ririn itu sampai dihajar sampai Didor? Iya, didor itu. Oh, didor dia? Iya, didor. Hanya selain patah kakinya, didor Iya, juga? nah ini kan masih di jalan. Kalau ada patah itu di ruangan Polres nanti. Oh, setelahnya? Iya, didor. Tunggu, maaf. Keterangan Ririn pada saat itu kan pasti ditanya dong? Ditanya, ya makanya Ririn sampai di dor itu, Ririn itu kan tidak terlibat. Ya, yang dia tahu dia tidak terlibat. Tidak terlibat. Nah, nanti saya akan jelaskan kenapa dia tidak terlibat nanti kan. Iya, Bagaimana polisi menduga lu pasti pelakunya. Ya, karena di rumahnya ada sidik jari ditemukan, sidik jarinya Ririn. Dan motifnya alibinya polisi juga kuat saat itu kan? Iya, karena ada sidik jari tadi. Betul. Iya, jadi lu mau ngelak gimana? Mungkin kan gitu. Iya, betul. Kan? Jadi dia ketika dia menyebut nama Aman Yani, pamannya, sama Joko, Pelakunya sebagai pelakunya, langsung dihantemi, dihajar, jangan bawa-bawa orang lain. Karena ada sidik jari itu kan. sidik jarinya Aman Yani ada? Sidik jari Ririn. Enggak, Aman Yani di lokasi ada nggak? Tidak ada. Ini saya penasaran nih. Rapi. Nah, Oke, nanti. ya. Oh, tembak nih. Masa wong loro niku iso ora ono. Iya ora? Oh, alah. Maaf nanya dengan nada lembut lagi bahas kasus apa ini Bang? Woconen dhewe ning dhuwur iki lho. Dengan nada lembut saya menjawab tuh woconen dhewe. Iya. Dua-duanya ini bolong. Oh, dua-dua, kiri kanan. Iya, kiri. Dua-duanya bolong.
Bolong. Bolong. Kiana. Oke. Begitu juga Prio. Sama Sama. setelah Ririn. Ya, udah setelah itu dibawa ke rumah sakit umum daerah Indramayu. Mm-mm. Itu di sana dia merasakan itu tidak dibius, langsung aja dijahit katanya. Allah. Allah. Ora dibius langsung dijahit terus piye? Ngene iki to krek ora dibius. Ngomongin lo ya. Aduh. Kesakitan kan? Peluru dikeluarin. Peluru itu kayak udah tembus kan. Cuma dijahit tuh. Lewat. Iya. Astaga. Nah, dia merasakan itu cuma dijahit aja. Oke. Nah, dari situ kemudian dibawa ke Polres Indramayu, ke markas. Oke. Nyampe Polres Indramayu itu jam 6-an lah. Jam 6, jam 7. Masuk ke ruang unit jatan ras. Di situ dia disiksa. Karena belum mengaku. Belum, ya Ririn mah bukan belum mengaku ya. Iya kan Memang tidak POV-nya terlibat. polisi. Iya, Jadi kita menurut kan polisi. iya, POV polisi belum. Seto, sabar. Gak usah ngeyel ngono lho. Tenang sih. Iki lo versi. Ngono lho, Deni. Wah, Deni iki yo. Deni sebenarnya nafsu Deni. Maksudnya nafsu ingin tahu. Belum mengaku. Berarti iya. selama diproses dari perjalanan tadi sampai ditembak dia tidak mengaku kalau dia yang Tidak, Ririn, melakukan. karena setahu Ririn Oh. ya yang interaksi dan sama Ririn itu satu Aman Yani tadi menagih utang, kan? Iya. Dia kan memberitahu pelakunya ini. Iya. Bukan saya gitu kan. Kemudian yang kedua ya Joko itu karena yang membawa Ririn keluar. Iya. Ya. Wah. Ini mulai seru nih teman-teman. Wes to tap layar ya tap. Sampean iku wis seneng sampean iku nek nonton iki. Iki nyata iki. Bapak, itu ada yang mau naik, bolehkah saya naik bang? Kata dia. Aku baca sebenarnya itu, tapi kan nggak komen masalah naik, ditanyakan naik boleh atau tidak. Ya tetap boleh lah. Nanti saya Itu ceritakan. nanti itu di Ya. akhir ya. Nah, sekarang si Prio udah mengaku belum pada saat itu? Prio itu mengaku. Mengaku. Iya, tapi bukan saya pembunuhnya. Bukan pembunuh, saya cuma Iya. kubur. Oh begitu keterangan. Prio ngaku dia bukan pembunuh, tapi dia ada di situ. Nanti tak kasih tahu, dia ada di situ, tapi dia nggak melakukan pembunuhan. Cuman apa nih, jenenge orang Jawa apa jenenge? Yang kakinya nggak bisa bergerak itu apa namanya? Buyuten gitu loh. Ono wong Kaku gitu ya Pak? Hah? Kaku gitu? Iya kaku, apa sih jenenge? Ngerti aku. Kesemutan. Kesemutan. Kesemutan tuh kalau kelamaan tuh kesemutan. Gini loh, jantung ngono lho piye ngono lho. Kram. Lah kok kram? Ayo apa neh? Ngilu. Lah pilu ngopo pilui? Gemeteran. Gemeteran. Sik, rungokne sik ya. Iki lho bener iki lho, ketenggengan. Nah, iki lho sing bener iki. Bener kuwi. Apa ketenggengan nih? Mau lumpuh tapi tidak, bergerak tapi tak bisa ngapa-ngapain. Rungokke ya. Iya. Oke. Itu si Hardi dan omnya Ririn kan Yang gitu. bunuh sesuai iya, nih. Oke. Omnya Ririn kan gitu. Kalau menurut Prio. Oke. Makanya di situ dihabisi. Nah, kemudian nyampe di ruang Polres itu ya, di ruang unit jatan ras itu, disitulah disiksa lagi ya, karena memang jawabannya sama. Kalau Ririn mah setahu Ririn Aman Yani sama Joko. Paham. Nah, kalau Prio ya sama omnya Ririn kan gitu. Jadi gua ambil POV polisi dulu. Gini jadi wis terbuka lebar-lebar. Tapi nek dikasih tahu dia nggak mau, ngono loh ceritane. Ayo ini Vicky, apa kabar Vicky? Alhamdulillah baik bang. Ini saya juga mengikutin kasus ini sebenarnya bang. Ada pendapat sendiri, cuman saya nggak tahu ini abang Z ini cenderung kemana ya. Kalau saya lihat dari dua sisi sudah dari kemarin. Cuman nanti kan kita lihat di tanggal 13 Mei ada sidang yang akan menghadirkan Prio sebagai saksi dari Ririn nanti. Nah, ini seru karena akhirnya ini kita juga
ngikutin teka-teki soal Ahmad Yani. Ini masih belum menemukan nih puzzle-nya yang Ahmad Yani memang hidup atau sudah meninggal, karena ada banyak tebak-tebakan bahwa Ahmad Yani juga dibunuh kayaknya, hilang jejak karena kepengakuan dari salah satu orang yang diduga membuat ATM, yaitu Dudu. Itu katanya ATM-nya ada di Ririn. Nah ini kan masih tangan sepihak kan. Ya, makanya jangan sepihak, harus dua belah pihak. Kalau aku sudah nonton sepihak, ini yang kedua. Ya, lanjutin dulu Bang, nanti biar enak. Oke. Kalau ditanya aku memihak yang mana? Oh, pasti aku memihak kebenaran. Pasti itu, pasti ya. Intinya cek rekening di bank BRI, cek mutasi koran. Nah, itu ada semua Cinta, itu ada semua itu. Tungguin nanti di sini. Kalau mau sabar di sini, nanti akan ada ceritanya dan tentu saja ada buktinya. Oke, kita lanjut. Yang mau naik lagi silakan, boleh naik di sini. Ya, polisi kan melihat lu ada nih sidik jari. Lu bunuh 5 orang. Dia kan pasti kejar dong. Iya. Ternyata ini orang nggak ngaku nih. Dia pasti makin penasaran kan. Di kantor polisi Indramayu itu, dia coba kejar dong. Kepala Pak, udah ketembak di sana. Yes, itu. Kalau ngikutin Ini narasi ya. ini ya. Tapi ini kan Sudah kepalang ditembak, jadi mau tidak mau piye carane. Padahal dudu kuwi, contohnya ngono. Tapi yo, gose alon-alon, aku tak buka kue saya yo. Ini makin kesini makin lapar nih. Maaf ya bolo ya, karena ini sponsor harus dimakan. Kalau udah dimakan aku nggak tahu rasanya. Ini masih plastikannya sepiye gitu caranya buka gitu lah. Ini sponsornya langsung ya, langsung. Lapis legit ya Pak? Rahasia, Iya, maksudnya lapis legit. rahasia kok ditanya? Gitu. Itu ada yang saya nggak tahu ini ketik benar ya. atau enggak. Cuma kan kalau ngikutin narasi ini, pasti kan kejar lagi dong. Iya. Karena begini, POV polisi pasti kan bukan mau bunuh orang. Dia pasti mau mencari pelakunya. Betul. Iya kan? Sejauh ini masih di situ kan, belum ada intervensi dari Pak Ahmad Yani. Nggak tahu. Nggak tahu, itu belum ada berarti ya, nggak tahu ya. Berarti kan proses ini akhirnya berjalan dengan tidak sesuai dengan SOP, yang akhirnya pada saat proses penyiksaan mengaku nggak akhirnya? Enggak, Tetap nggak? Iya, nah, gini mengakunya. Waduh. Jadi gini, setelah disiksa dari jam 7 sampai jam 1 siang, Iya. jadi tidak langsung di BAP itu. Iya. Disiksa dulu. Ya. Karena mau minta di mengaku ya? Iya, agar mengakui kan. Karena tidak Iya, mengaku. karena tidak mengaku disiksa terus. Oh. Nah, terakhir itu kenapa dia mengaku? Ya, mengakui keinginan penyidik. Penyidik? Ya. Terakhir itu dipatahkan kakinya. Itu keterangan. Kaki Ririn itu diinjak. Wih, ini seru nih. Sampean tutup muka ya, tutup muka nanti kalau sudah pakai bunyi krek itu tutup muka ya. Aku tak juga, lah iki piye caranya buka? Lah. Maaf teman-teman kalau ada endorse begini jangan dipertanyakan ya. Ini kan saya mau merasakan dulu bagaimana rasanya lapis ini lapis dari Taiwan ini. Teman-teman, silahkan saksikan Mr. Z bicara yang disponsori oleh kue ini. Tuh, saya menjawab Cinta ya. Ininya Gosek, gak usah jawab-jawaban sih, rungokke sih. pergelangannya ini ditarik gitu. Jadi bunyi sampai kata Ririn. Nah, Jadi ini naik ke atas begitu? iya, tapi ini diinjak Ini ketahan, ini naik ke atas. Jadi begini kaki. Iya, jadi begini. Terus Kata Ririn. Nah, disitulah Ririn pingsan. sakit kan? Iya, pingsan. Menurut Prio yang melihat sampai diinfus. Oh, Prio melihat. Lihat oksigen, kasih oksigen. Wah ini. Nah, udah. Akhirnya apa kata polisi? Sudah ngaku aja, jangan bawa orang lain. Ya sudah, terserah.
Jadi Ririn udah ngikutin karena udah takut, udah takut Iya, dipukuli iya, lagi, paham. sudah nggak kuat nahan sakit. Bisa. Iya, sehingga di dalam BAP-nya, kalau saya baca, otak pelakunya yang merencanakan pembunuhan itu Ririn di situ. Oh, Ririn. Tuh. Itu keterangan keluar dari mulut Ririn atau Kalau di persidangan itu semuanya disampaikan, kan ditanya nanti, ini di BAP ini benar semua, Iya. atau bagaimana? Ketika di BAP nanti Ririn dan Brio mengatakan itu salah semua, berarti kan itu sutradaranya penyidik kan?